Ini orang Yahudi zaman Nabi memperingati atas kelahiran, atas terselamatnya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun, diperingati oleh orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan apa? Oh, seharusnya orang Islam lah, kita lah yang paling berhak kepada Nabi Musa. Maksudnya bagaimana ya? Kita juga puasa tanggal 10 Muharram. Tetapi supaya beda dengan orang Yahudi, kalau orang Yahudi kan puasa tanggal 10 Muharram saja. Khaliful Yahud, supaya kita ini berbeda dengan orang Yahudi, puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, tanggal 10, 9 dan tanggal 10, atau kalau nggak bisa tanggal 9 ya 10 dan 11. Bagus lagi kalau dari awal puasa. Dan nanti pada tanggal 10 Muharram, jadi sejak sekarang saya ingatkan kepada kalian, di antara fadilahnya 10 Muharram itu, kalau kamu melonggarkan tausi'ul iyal, melonggarkan nafkah kepada keluarga kamu, sedekah. Misalnya dulu kamu kalau sama istrinya uang jajannya sehari atau uang makannya sehari 50.000, ya kalau 10 Muharram dilebihkan lah, kalau bisa 200.000 gitu, makan ayam panggang gitu. Siapa yang meringankan? Ini amalannya ulama ini, banyak ulama dapat pengalaman. Siapa yang melonggarkan keluarganya pada 10 Muharram, maka Allah akan beri kemudahan rizki dia selama 1 tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Thawabu siyami syahrillahil muharram. Pahala puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami, seutama-utamanya puasa, ba'da Ramadhan, setelah bulan Ramadan, Syahrullahul Muharram, adalah puasa pada bulan Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Di sini disabdakan oleh yang mulia baginda Nabi, paling utama-utamanya puasa, puasa setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram, bulan Muharram. Maka ulama mengatakan, mana yang lebih utama, puasa pada bulan Muharram atau bulan Sya'ban? Disebutkan dalam riwayat banyak itu Nabi kebanyakan banyak puasa pada bulan Sya'ban. Kebanyakan Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban. Kata para ulama menjelaskan, jadi mana yang lebih utama? Para ulama menjelaskan yang lebih utama itu puasa pada bulan Muharram. Kalau Muharram itu memang, jadi mana yang lebih mulia, bulan Muharram dengan bulan Sya'ban? Nah, macam-macam pandangannya ulama. Ada ulama berpandangan lebih mulia bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram itu mulia dengan sendirinya dia, gak ada kaitannya dengan yang lain. Sedangkan bulan Muharram, bulan
Sya'ban itu karena dia berdekatan dengan bulan Ramadan, maka dia jadi mulia. Kemudian ulama tadi mengatakan ada dua sebab kenapa Rasulullah itu puasa pada bulan kenapa Rasulullah itu banyak puasa pada bulan Sya'ban. Mungkin kata para ulama waktu itu belum ada turun atau belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengenai fadilahnya bulan Muharram. Terus yang kedua, mungkin Nabi pada waktu itu memang kalau setiap bulan Muharram Rasulullah itu sakit. Ada yang mengatakan seperti itu ulama. Bulan Muharram itu Rasulullah sakit jadi enggak puasa. Wallahu taala alam. Ringkasnya itu semua bulan yang bulan Sya'ban juga mulia, bulan Muharram juga mulia. Ya, semua bulan-bulan mulia itu kamu perhatikan. Bulan Muharram juga kamu perhatikan khusus, kamu puasa di situ. Buat amal sebanyak-banyaknya. Di bulan Sya'ban juga kamu buat amal sebanyak-banyaknya. Karena yang kita cari di dunia ini apa, Kang? Yang kita cari di dunia ini adalah amal sebanyak-banyaknya biar kita mendapatkan ridho Allah. Dunia ini adalah tempat kita berladang mencari amal sebanyak-banyaknya. Maka Allah memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita, banyak kesempatan-kesempatan. Untuk apa? Untuk memperbanyak amal. Maka mumpung kita masih bisa amal, beramallah. Ini bulan Muharram kita dapat, jangan kamu sia-siakan. Karena nanti di akhirat kamu akan menyesal itu kalau kamu sia-siakan bulan Muharram. Bulan yang sangat mulia. Sya'ban juga kamu perhatikan, Syawal, Ramadan apalagi. Biar kita nanti di akhirat tidak menyesal melihat teman-teman kita tuh derajatnya tinggi. Di akhirat nyesal, kenapa saya nggak sungguh-sungguh dulu beramal di bulan-bulan yang mulia, di waktu-waktu yang mulia, sehingga saya mendapatkan amalan berlipat-lipat ganda. Karena setiap amal yang kita buat ini itu akan mendatangkan pertolongan Allah, kata ulama. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka mumpung masih bisa berbuat amal, kasih kesempatan sama Allah buat amal sebanyak-banyaknya. Lebih-lebih pada bulan-bulan yang mulia. Nah, seperti kamu menuntut ilmu, ya kan? Ketika kamu menuntut ilmu, sungguh-sungguh nuntut ilmu, sungguh-sungguh amal juga, karena ilmu itu bukan saja kita bisa dapatkan dengan membaca, menulis, membaca, menulis dan mendengarkan. Bukan hanya itu kamu bisa mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu itu diantara cara mendapatkannya juga adalah dengan sungguh-sungguh beramal. Ya, amal itu kan banyak, puasa, sholat, zakat, haji, muamalah yang baik sama teman kamu, ya kan? Bermuamalah baik, akhlak yang baik dengan teman-teman kamu, itu juga bagian daripada amal. Nah, itu amal-amal baik yang kita buat sekarang. Ya, amal-amal yang baik kita buat sekarang ini juga akan mendatangkan ilmu ini. Sebagaimana diceritakan di dalam surat Yusuf itu. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Jadi orang ketika masa mudanya berbuat baik, ketika nyantrinya berbuat baik, gak nakal, gak bikin pusing pengurus, gak bikin pusing temannya. Teman satu kamar senang sama dia, ya kan? Ustadznya juga senang karena anaknya baik. Namanya orang baik itu mesti senang, disenangi sama orang kalau orang baik itu, paham? Tapi ada juga yang membenci ke siapa? Orang-orang yang nggak baik, ya setan itu benci pada orang baik itu. Jadi ini akan mendatangkan ilmu. Berbuat baik ke masa muda, ya, atainahu hukman wa ilma, maka Allah katakan nanti ketika mereka sudah dewasa, ya masih mudanya itu buat amal baik sebanyak-banyaknya, maka nanti ketika mereka sudah dewasa, maksudnya dewasa di sini diterangkan oleh para ulama sudah umur 40 tahun. Sudah umur 40 tahun, atainahu hukman wa ilma, kami akan berikan kepada dia hikmah, hukman,
Ataina hukman. Ulama ada yang menafsirkan apa maksudnya itu hukman. Ada yang mengatakan kekuatan. Ada yang mengatakan kebijaksanaan. Umur 40 tahun diberi kebijaksanaan oleh Allah. Ada yang mengatakan Allah berikan kepada dia kekuatan untuk bertindak yang benar. Itu diantara maknanya hukman. Wa ilma, dan yang kedua adalah ilmu. Setelah umur 40 tahun. Jadi maknanya apa? Amal-amal yang kita buat, apapun bentuknya, puasa, terutama pada bulan-bulan yang mulia ini akan mendatangkan ilmu kepada kita. Kita kan mencari ilmu. Cara mendapatkan ilmu itu bukan hanya dengan mendengar, dengan menulis, membaca. Bukan hanya itu ilmu itu kamu dapatkan. Kalau kamu mendapatkan ilmu dengan mendengar dan menulis, itu berarti sedikit itu. Karena cara mendapatkan ilmu itu banyak, Kang, jalannya banyak. Nah, kalau ulama-ulama dulu itu ditempuh semua jalan. Ketakwaan juga, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ketakwaan mereka itu luar biasa. Mereka cari ilmu lewat takwa. Mereka cari ilmu lewat amal. Ya, mereka cari ilmu lewat zuhud, nggak cinta dunia, hatinya nggak senang kepada dunia. Man zahida fid dunya 'allamahullahu ilman bighairi ta'allum. Siapa yang zuhud kepada dunia, maka Allah akan mengajarkan kepada dia ilmu bighairi ta'allum, tanpa belajar. Maknanya apa? Dapat ilmu laduni. Juga dengan amal-amal yang ilmu yang kita tahu kamu amalkan, itu juga akan mendatangkan ilmu. Man alima bima alim man alima bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam, kata Rasulullah dalam beberapa riwayat. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, kamu tahu ilmu apa? Oh, salat. Kamu amalkan. Fadilahnya salat tahajud tuh, Masya Allah. Fadilahnya puasa bulan Muharram, kamu amalkan. Niat supaya apa? Supaya Allah berikan kepada kita ilmu yang kita tidak ketahui. Dalam hadis ini, siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, nanti Allah akan ajarkan kepada dia ilmu yang dia belum ketahui. Maka santri itu kamu buat bagaimana cara mendapatkan ilmu itu, yang mendatangkan ilmu itu bagaimanapun caranya kamu buat, sehingga ilmu itu masuk kepada kita itu luas, kayak ulama-ulama dulu. Dengan syu'bah kepada guru itu juga mendatangkan ilmu. Oh, saya ngapain nyantri itu, ngapain belajar kepada ulama, udah cukup aja ulama saya itu YouTube. Paham? Tabayatubu YouTuban, ada tasrifnya itu. Tabayatubu YouTuban. Allah. Maka ini Nabi mengatakan di antara amal yang sangat utama, ya, kalau kita buat, yaitu amal puasa ini. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan. Kalau Ramadan sudah nggak asing lagi lah, ya, bagi kita keutamaan bulan Ramadan. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan itu puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Kenapa dikatakan Syahrullahul Muharram di sini? Ulama menjelaskan, jadi di sini dinamakan bulan Allah, bulan Muharram. Maka ulama menjelaskan kenapa dinamakan Syahrullahul Muharram, menunjukkan bahwa bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena setiap sesuatu yang disandingkan nama Allah di situ jadi mulia. Contoh, Baitullah, rumah Allah. Karena disandingkan nama Allah di situ berarti mulia. Berani kamu naikin sendal di masjid, walaupun masjidnya jelek gitu kan, masih belum jadi gitu. Kamu naikin sendal, sepatu gaya-gaya, oh dibawakan parang sama masyarakat. Tapi coba kamu ke hotel berbintang 5. Ini lantainya terbuat dari marmer termahal. Tapi orang naikkan sepatu di sana. Coba di masjid walaupun belum jadi ininya, lantainya,
kamu pakai sepatu, oh, diambilin parang kamu. Menunjukkan itu dimuliakan oleh Allah. Baitullah disandingkan nama Allah di situ, rumah Allah. Begitu juga Ruhullah. Siapa itu? Nabi Isa. Ruhullah maknanya apa? Ruh yang diciptakan oleh Allah, bukan seperti yang dipahami oleh orang Nasrani. Orang Nasrani itu menganggap Ruhullah, ruhnya Allah. Berarti sebagian ruhnya Allah itu diberikan kepada Isa. Maka dinamakan Nabi Isa, Yesus itu adalah titisan Tuhan. Makanya mereka mengatakan apa namanya, Tuhan anak. Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan kakek nanti jadinya. Ya ada Tuhan cucu nanti. Ya kan mesti orang berpikir gitu. Ya kalau ada Tuhan anak berarti ada Tuhan cucu lah. Tuhan bagaimana kok punya anak, punya Allah Ta'ala a'lam. Ya, jadi maknanya di sini adalah menunjukkan bahwa bulan Muharram ini dimuliakan oleh Allah. Disandingkan nama Allah di situ. Seperti Khalilullah, kekasih Allah Nabi Ibrahim, Rasulullah, yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad. Disandingkan nama Allah di situ jadi mulia. Wa afdalus salati, seutama-utamanya salat ba'dal faridati, setelah salat fardu adalah salatul laili, salat pada waktu malam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah salat fardu, salat yang paling utama adalah salat waktu malam, salat tahajud, qiyamul lail. Itu paling utama, paling utama di sisi Allah setelah salat fardu. Luar biasa salat malam. Memang berat bangun malam itu walaupun salat sunnah tapi berat. Lebih berat mengangkat selimutnya yang ringan. Jadi seolah-olah ngangkat selimutnya itu kayak ngangkat gunung. Kenapa ya? Memang besar pahalanya. Setiap amal kalau besar pahalanya itu mesti susah itu. Kebanyakan gitu. Amal-amal yang di situ pahalanya tinggi, maka nanti setan itu nggak akan tinggal diam itu. Mesti dia akan menggoda caranya bagaimana supaya orang itu tidak mendapatkan amal besar itu, dapat pahala besar. Begitu juga dengan bulan Muharram ini. Insyaallah ini sudah tanggal berapa Muharram sekarang? Tanggal 6. Aturannya paling bagus itu kamu puasa dari awal. Ya minimalnya nanti insyaallah semua santri itu wajib puasa. Bukan wajib syar'i, di pesantren harus. Jadi nanti yang nggak puasa, nggak kuat sholat ya silahkan, tapi cari makan sendiri. Maksudnya jatah dari pesantren nanti ya makan sahur sama buka 2 hari. Oh 2 hari ya, hari tanggal 9 dan tanggal 10. Kira-kira menjatuh pada hari Rabu dan Kamis. Nanti insyaallah semua santri puasa di situ. Karena terlebih lagi nanti puasa pada tanggal 10 nanti ada fadilahnya tersendiri, itu puasa tanggal 10 Muharram. Tetapi kita ambil 2 hari supaya apa? Supaya tidak menyerupai orang Yahudi. Karena orang Yahudi puasa pada 10 Muharram itu karena mereka memperingati atas terselamatnya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun. Itu pada 10 Muharram. Diceritakan dalam kitab Bukhari itu. Zaman Nabi itu, Nabi mendapati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu puasa pada 10 Muharram. Maka ditanya sama Rasulullah, kenapa kalian puasa? Mereka mengatakan, kami memperingati atas terselamatnya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun. Ini dalilnya maulid ini. Ini orang Yahudi zaman Nabi memperingati atas kelahiran, atas terselamatnya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun, diperingati oleh orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan apa? Oh, seharusnya orang Islam lah, kita lah yang paling berhak kepada Nabi Musa. Maksudnya bagaimana ya? Kita juga puasa tanggal 10 Muharram. Tetapi supaya beda dengan orang Yahudi, kalau orang Yahudi kan puasa tanggal 10 Muharram saja. Khaliful Yahud, supaya kita ini berbeda dengan orang Yahudi, puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, tanggal 10, 9 dan tanggal 10, atau kalau nggak bisa tanggal 9 ya 10 dan 11. Bagus lagi kalau dari awal puasa.
Dan nanti pada tanggal 10 Muharram, dari sejak sekarang saya ingatkan kepada kalian, di antara fadilahnya 10 Muharram itu, kalau kamu melonggarkan tausi'ul iyal, melonggarkan nafkah kepada keluarga kamu, sedekah. Misalnya dulu kamu kalau sama istrinya uang jajannya sehari atau uang makannya sehari 50.000, ya kalau 10 Muharram dilebihkan lah, kalau bisa 200.000 gitu, makan ayam panggang gitu. Siapa yang meringankan? Ini amalannya ulama, ini banyak ulama dapat pengalaman. Siapa yang melonggarkan keluarganya pada 10 Muharram, maka Allah akan beri kemudahan rizki dia selama 1 tahun yang akan datang. Pengen kamu? Ada ustadz kami dulu, beliau pernah mengamalkan ini. Jadi beliau pada malam 10 Muharram itu, karena dengar padilahnya 10 Muharram kalau sedekah itu besar gitu, akan memudahkan rizki selama 1 tahun. Dan pada 10 Muharram itu beliau nggak punya uang, akhirnya minjam uang. Yang penting saya bisa sedekah 10 Muharram, makan enak lah sama anak istrinya, makan enak sama istrinya. Maka pengalaman beliau ceritakan, setelah itu selama 1 tahun kantong saya nggak pernah kosong. Selama 1 tahun kantong saya tidak pernah kosong. Nah, ini namanya santri. Santri itu mencari rezeki itu bukan hanya dengan kerja. Kerja yang paling bagus itu adalah kerja kepada Allah, diantaranya ya dengan mengamalkan agama yang seperti ini, dengan sedekah mendatangkan rezeki. Nah, insyaallah ya. Nah, keluarga kamu di pesantren siapa ya? Teman-teman kamu di kamar-kamar itu. Maka nanti 10 Muharram itu sedekah. Jangan kamu senangnya mau menerima sedekah saja. Sedekah. Kalau di Temboro itu 10 Muharram itu makanan sampai kita bingung mau milih makanan mana, karena saking banyaknya orang sedekah pada malam 10 Muharram itu. Dan itu padilahnya akan memudahkan rezeki kita selama 1 tahun. Ya, itu yang sering-sering nggak dapat kiriman itu, ini amalkan ini, insyaallah itu. Saya sering nggak dapat kiriman Ustaz, ngelihat teman saya jajan, saya gigit jari aja. Ini amalkan ini 10 Muharram malam Kamis insyaallah. Sedekah yang istimewa, panggang gitu, ayam panggang, kalau bisa sapi panggang. Niatnya biar Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita selama 1 tahun, sehingga kita ini nggak pusing mikirin rezeki. Ya, tinggal mikirin bagaimana persiapan untuk menghadap kepada Allah. Biar kita mudah untuk ngaji, biar tawajuh ngaji gitu. Kita mikirin rezeki saja. Wallahu taala alam.